Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama izinkanlah saya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmatnya serta inayahnya sehingga pada hari ini saya bisa menyampaikan kembali, yaitu tentang pencerahan dari ilmu ma'rifat. Dan tidak lupa juga kita sampaikan selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan pengikut-pengikutnya, sahabat-sahabatnya, dan kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk kali ini izinkanlah saya menyampaikan sedikit tentang asal kejadian manusia. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang berdiri sendiri, zat yang maha hidup, zat yang maha kuasa, sehingga Allah dengan kekuasaannya, dengan sifat-sifatnya, dengan asma'nya, dengan af'alnya, dengan zatnya, dengan af'alnya, sehingga Allah berkeinginan membentuk suatu makhluk, yaitu manusia. Allah membuktikan kebesarannya dan kekuasaannya, yaitu menciptakan makhluk. Berdasarkan penciptaan ini, Allah menjadikan dirinya menjadi Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad ini terpecah lagi menjadi jiwa, terpecah lagi menjadi darah, menjadi daging, menjadi tulang, menjadi kulit, sehingga jadilah jasad kita ini, tubuh kita ini, sehingga menjadi sempurna, yang bersumber dari air mani, yaitu air nuktah. Dan di dalam jasad ini ada 4 unsur, yaitu unsur tanah, unsur air, unsur angin, unsur api. Di dalam unsur juga, di dalam unsur yang 4 ini, yaitu dilingkupi oleh cahaya, yaitu cahaya Nur Muhammad. Jadi cahaya Nur Muhammad ini, dalam cahaya Nur Muhammad ini ada merah, ada kuning, ada putih, ada hitam. Itu yang melingkupi keempat unsur tanah, air, angin, api tadi. Di dalam cahaya merah ialah, di dalam cahaya merah itu dijadikan menjadi unsur api, yaitu unsur darah, api dan darah. Itu di dalam unsur merah. Di dalam cahaya kuning yaitu terdiri dari angin, dan dari angin ini terjadilah tulang, terjadilah tulang. Dari cahaya putih
yaitu menjadi daging, terbalut daging. Jadi daging kita ini yaitu dari cahaya putih, terus cahaya hitam terjadi menjadi tanah, yaitu tanah yang bercahaya hitam tadi. Jadi tanah ini terjadi menjadi kulit, maka sempurnalah tubuh kita diliputi oleh darah dan api, diliputi oleh angin menjadi tulang, diliputi oleh cahaya putih yaitu diliputi oleh air yaitu menjadi daging, dan diliputi oleh cahaya hitam yaitu diliputi oleh tanah, maka menjadi unsur kulit. Maka sempurnalah tubuh kita menjadi jasad tubuh manusia. Maka Allah juga memerintahkan kita yaitu bersolat. Di dalam solat ini dari takbir sampai salam yaitu ada 4 kegiatan, yaitu berdiri tegak, takbir, rokok, sujud, dan duduk di antara 2 sujud. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kita berdiri tegak salat itulah yang bernama alif berdiri. Jadi bernama alif berdiri ini itulah an-nasir, angin. Di dalam alif berdiri ini kita berada di an-nasir, angin, yaitu dengan cahaya kuning. Ketika kita rukuk itulah menjadi huruf H. Huruf H yang bercahaya. Huruf H ini beranasir dari tanah yang bercahaya hitam. Ketika kita dalam keadaan sujud, itulah terbentuk huruf mim yang bernasir dari api yang cahaya merah. Ketika kita duduk antara 2 sujud, itu terbentuk huruf lam dari an-nasir, air, dan bersumber dari cahaya yang putih, cahaya putih. Itu unsur dari ketika kita berdiri sholat dari takbir sampai salam. Untuk keempat ini, maka sempurnalah posisi kita dalam keadaan sholat tadi. Arti dari sholat tadi, berdiri kita seperti alif, itulah an-nasir, angin atau cahaya. Rokok itulah an-nasir, tanah yang bercahaya putih. Duduk sujud itu adalah an-nasir, api. Duduk kedua sujud an-nasir, air yang bercahaya putih. Jadi pada posisi kita berdiri yaitu berbentuk huruf alif. Ketika kita berposisi rokok itu berbentuk huruf H. Ketika kita dalam posisi sujud itu berbentuk huruf mim. Ketika kita duduk di antara 2 sujud yaitu terbentuk huruf dal. Maka mim, alif, ha, mim, alif, ha, mim, ha, dal.
yaitu Muhammad. Mim ha mim dal. Alif mim ha mim dal. Alif itu Allah. Jadi mim ha mim dal, yaitu Muhammad. Itulah batang tubuh kita yang sejatinya ialah tubuh Muhammad. Maka bersama dengan zahirnya seluruh tubuh ini, itulah yang bernama Muhammad. Itulah jiwa kita yang sejati yang bernama jiwa itu, yaitulah Muhammad tadi. Setelah jiwa ini, keempat-empat anasir ini bertemu, maka terjadi yaitu air mani di dalam tubuh Adam, tubuh kita laki-laki, maka itulah yang menjadi manusia terus berlanjut. Itulah sedikit tentang paparan mengenai kejadian kita. Jadi di dalam ilmu ini memang ada kekurangannya. Kita saling menutupi, mana yang baik diambil, mana yang tidak baik diambil. Mana yang baik diambil, mana yang tidak baik dibuang. Karena saya hanya menyampaikan sedikit tentang pengetahuan ini agar kita sama-sama mengetahui asal dari proses kejadian diri kita ini. Jadi intinya Allah itu menjadikan dirinya, mentajalikan dirinya menjadi Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad tadi mentajalikan dirinya menjadi jiwa. Jiwa tadi mentajalikan dirinya menjadi daging, menjadi darah, menjadi tulang, menjadi kulit. Itu kesimpulannya. Maka terurailah keseluruhannya apa yang saya sampaikan tadi menjadi satu kesatuan, sehingga jadilah tubuh kita ini, jasad kita ini. Maka sempurnalah. Jadi setelah jasad ini jadi, maka nama jasad kita inilah yang bernama Muhammad. Mim ha mim dal. Itu terjadinya ketika kita melaksanakan sholat tadi. Itu kita melaksanakan perasaan tadi. Karena sudah kita tahu, di dalam sholat kita tahu bahwa itu dah gerakan-gerakannya tadi. Namun pada hakikatnya, baik kita dalam keadaan sholat maupun tidak, maupun kita dalam ibadah yang lain, atau kita sedang bekerja dan sebagainya, kita tetap ingat bahwa kita ini adalah Nur Muhammad atau Muhammad. Muhammad inilah yang menyatu dengan Allah. Itulah kenapa kita menjadi bersahadat. Dan juga kita jangan lupa bersolawat, karena solawat inilah yang menyatukan antara Allah dan Muhammad tadi. Karena Allah pun bersalawat, malaikat pun bersalawat, Nabi pun bersalawat, Nabi Muhammad pun bersalawat. Karena rahasia itu tadi. Maka kita perlu mengamalkan solawat itu. Inilah namanya amal makrifat yang di dalam solawat. Memang orang banyak bersolawat, tapi dia tidak bisa menentukan kemana arah solawatnya. Jadi arah solawat itu kita menyalawatkan diri kita sendiri, termasuk kita menyalawatkan Nabi kita Muhammad. Karena Nabi Muhammad kita terbuat dari Nur Muhammad, kita juga terbuat dari Nur Muhammad. Jadi sama.
Begitu juga alam semesta beserta isinya selalu bersolawat, baik itu pohon, baik itu air, baik itu gunung, lautan, semuanya bersolawat memuji Allah dan Muhammad tadi. Serasanya sekian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.